Pertanyaannya dari adik-adik tingkat teknik lingkungan yang aktif, Bang, apa hubungannya nih teknik lingkungan sama politik? Mungkin ada Ya, materi atau slide yang bisa memvisualisasikan saya dan penonton adik-adik tingkat apa siap, siap. hubungannya nih Bang teknik lingkungan sama politik? Ya, betul, betul. Ada materinya tadi mungkin bisa di-share. Ada sedikit sih tadi, ada sedikit materi yang nanti akan saya share, Pak. Iya. Tapi kalau menurut saya kita harus siap sih di sekarang ini, apa, lingkungan hidup itu ya, terutama kalau kita sebagai orang teknis terutama perlu kita melek dalam politik. Kalau saya bilang kita harus terbuka wawasan kita nggak bisa saklek idealis, wah ini nanti ada kepentingan A B C D, tapi kepentingan ini yang akan kita bahas juga nantinya gitu loh. Karena ya itulah saya bilang terkadang waktu Pak Bucai juga ngontak saya itu, saya berpikir nih, waduh, memang kalau politik ini agak sensitif Pak ya, kita bahas gitu kan. Sensitif, saya juga wah takut-takut, cuma saya harus menyuarakan juga gitu loh. Maksudnya sebenarnya kita harus buka mata tentang lingkungan hidup dan politik itu tadi gitu. Jadi mungkin ini sedikit sih Pak. Ya. Kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup dari sudut politik yang di Indonesia aja, terkadang cuma isu tahunan, isu cuma pengantar bahwa oh saya paling peduli dengan lingkungan. Ya. Gitu. Cuma pada actionnya kadang-kadang nggak ada sama sekali. Kita terbentur dengan masalah ekonomi, pembangunan dan lain-lain. Padahal kita bisa membangun dengan berkelanjutan, tapi kita harus juga memikirkan tentang kelingkungannya, Pak. Kalau menurut saya sih gitu. Rata-rata kita hanya membangun, sudah selesai gitu. Kita membangun, udah cukup gitu. Ekonomi yang penting masyarakat, teman-teman di masyarakat, ya udah, oh ini udah dibangun kelihatan fisiknya. Tapi kan untuk berkelanjutannya itu tidak ada, Pak. Kadang-kadang kan seperti itu pandangannya. Terus kenapa tidak nih kita masuk ke ranah politik gitu ya, anak-anak alumni lingkungan atau teknik lingkungan terutama, karena kebijakan itu Pak, kebijakan lingkungan itu tergantung pada 3 tempat ini Pak, kalau menurut saya ya, 3 tempat ini gitu, legislatif, eksekutif maupun yudikatif gitu. Eksekutif dari pihak pemerintah, presiden, kemudian legislatif yang akan menentukan ketika usulan dari eksekutif, oh ini bagus nih gitu, pembangunannya bagus, oh ini legislatif bisa menuntut, oh ini mana sih sebenarnya pembangunannya yang benar gitu, apakah ya kalau kita di teknik mungkin wah amdalnya sudah ada kah atau tidak gitu, itu kan bisa kita kejar Pak, karena di legislatif ya fungsinya pengawasan juga gitu kan, ya itulah fungsinya gitu. Kemudian dari 3 lembaga ini ya kita termasuk dalam sistem ketatanegaraan kita ya politik tadi, makanya saya bilang kita harus terbuka mata kita tentang politik. Kita tidak bisa memilih orang karena cuma peduli saja, tapi harus memahami. Jadi saya itu pernah Pak debat caleg lah ya, maksudnya di Pasir tempo hari ada debat kandidat gitu juga. Saya waktu pemilihan bupati ada di barisan nomor 1 misalnya gitu, atau nomor 2 gitu. Nah di situ saya juga yang merumuskan tentang program-program yang berkaitan dengan lingkungan. Kemarin alhamdulillah saya di situ gitu. Kemudian di debat legislatif tempo hari banyak Pak yang mengusulkan, oh ini loh permasalahannya air limbah, ayo udah kita kumpulkan air limbahnya di sini, kita bikin galian, kita alirkan gini. Kalau kita segi teknis kan, oh ini diolah dulu Pak sebelum kita buang ke ataupun gimana caranya kita mengurangi pencemaran. Kita dijadikan tempat wisata nantinya, dalam artian panjangnya, lautnya bersih, sungainya bersih, bisa jadi bagus, mungkin jadi wisata pendidikan,
mungkin kan perlu Pak dari sejak dini lah menurut saya tentang lingkungan hidup ini harus di up menurut saya. Jadi ya terkadang seperti itu sih Pak gitu. Kalau legislatif kayaknya harus perlu melek-melek juga, kita harus terbuka lah mata kita siapa nih yang mau kita pilih gitu kan, gitu harus tahu betul nih tentang serapan ilmu, peraturan, terus kedekatan dalam membahas kan. Terkadang orang bahas, oh ini permasalahan yang saya bilang tadi limbah, sampah itu kan, oh yaudah bikinkan tempat penampungannya, pengolahannya. Tapi kan dari sisi keteknisan banyak hal yang perlu kita ikan gitu, kita kembangkan gitu. Dan outputnya pun juga banyak, bisa jadi pembangkit listrik nanti ininya, hasilnya nanti gitu kan, dari gasnya dan lain-lainnya gitu. Nah jadi itu Pak, jadi kenapa saya bilang perlu kita anak teknik lingkungan coba menjajal masuk ke dunia politik, ya mungkin sebagian dari sini gitu. Isu lingkungan yang benar-benar pas gitu, yang dibahasnya pas gitu, jadi tidak merembet ke ilmu ekonomi gitu. Rata-rata penyelesaiannya gimana caranya masyarakat ekonominya nambah gitu aja sih, ya kan, simpelnya gitu Pak. Nah dulu kalau nggak salah, saya lupa Pak tahunnya berapa, jadi Walhi itu mewacanakan partai hijau kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat itu, merencanakan partai hijau ya tentang pembahasan masalah isu-isu lingkungan yang selalu diangkat gitu. Karena memang tujuan Walhi kalau tidak berpartai mungkin tidak didengar, mungkin seperti itu ya kalau saya anggap dari Walhinya. Jadi kalau kesimpulannya Pak, mungkin gini, dari sudut pandang saya, kita menyuarakan kepedulian lingkungan itu nggak cukup Pak, kita mahasiswa berteriak-teriak dengan idealisnya, kemudian berdiskusi dan seminar. Memang kita punya ahli-ahli di bidangnya, tapi ahli-ahli ini tidak akan punya suara Pak kalau kita, teman-teman dari yang murni teknik lingkungan atau dari alumni lingkungan yang paham dengan penyelesaian masalahnya, tidak masuk dalam ke sistemnya Pak. Jadi itu sih, teman-teman yang di luar sistem dikawal lah dengan berkolaborasi, lebih tepatnya berkolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di dalam sistem. Jadi menurut saya pembangunan kita di Indonesia, di daerah, pasti semua lurus lah Pak kalau menurut saya. Kalau antara sisi luar dan sisi dalam kita kompak gitu, melalui tatanan politik tadi sih. Gitu sih Pak. Sedikitnya kurang lebih saya nganggapnya gitu sih. Saya dapat sudut pandang baru ternyata. Luar biasa. Ya, jadi memang kadang sedih sih Pak kalau waktu saya ada debat kandidat gitu kan. Jadi isu lingkungan itu cuma kulit luarnya aja yang dibahas. Coba ada mungkin peraturan pemerintah atau perda misalnya, kan itu politik juga ya kalau menurut saya Pak, sistem politik juga, eksekutif mengeluarkan perda gitu untuk masalah lingkungan. Kayak perlu lah kalau menurut saya, sangat perlu. Dan setahu saya TL Unmul yang paling konsisten dan aktif Lambe di politik. Wah, kalau benar itu ya? saya belum tahu, tapi kalau untuk saat ini sih kayaknya sih masih saya yang masih ya. di politik. Iya. Konsisten, maksud saya konsisten. Di Kabupaten Berau ada satu, tapi udah itu tiba-tiba udah nggak ada lagi. Dan yang saya tahu sampai sekarang 10 tahun terakhir ya saudara Lambe STMM ini orangnya. Ya. Nggak tahu lah Pak, mungkin ya sedikit terbawa masalah idealis dari mahasiswa kemarin lah. Maksud saya banyak hal lah kalau menurut saya lingkungan yang perlu dibenerin gitu, terutama tapi pembangunan kita. Iya, orang tua kan dua-duanya ASN. Tidak berminatkah menjadi ASN? Waduh, ini pertanyaan yang sering betul Pak. Iya. Apa tuh nih dari keluarga? Kenapa sih kok nggak PNS? Sebenarnya gimana ya Pak?
dari sebelum lulus S1 sebenarnya udah kurang tertarik sih sebenarnya dengan ASN gitu maksud saya. Dan juga sebenarnya belum ada kepikiran untuk juga jadi politikus gitu. Tapi memang ke pengusaha gitu loh. Maksud saya entrepreneur lah. Saya bilang ya udahlah saya mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha yang sukses. Saya bilang tinggal ke depannya aja saya bilang. Kalau untuk ke PNS itu gimana ya Pak ya? Enggak Karena ada ya. Tidak ya, dijiwai ya, tidak di. Iya. Kan saya nih gitu. Iya. Karena pesan orang tua tadi sebenarnya umum dan menurut saya sangat bermanfaat, membuka lapangan kerja bagi orang itu kan pengusaha. Tapi politik mensejahterakan rakyat melalui usaha itu kan sejalan tadi dan dua-duanya sekarang dijalani. Betul. Ya, memang gitu sih, Pak. Maksudnya ternyata kalau kita dari sisi pengusaha dan politik, betul bilang Pak Busyari tadi, memang sejalan gitu. Kita punya power di politik, kita punya cara di jadi pengusaha gitu sih. Memang dua-duanya setelah saya selami memang ketika juga terjun ke masyarakat, wah memang perlu sih di kita memang perlu banyak orang anak-anak muda terutama yang turun lah untuk ke ranah politik itu sih. Bahasa surat kabarnya anak muda harus melek politik gitu ya. Pak, harus itu Pak, kalau menurut saya harus. Oke. Pertanyaan saya terakhir di politik. 10 tahun terakhir menurut pengalaman Lambe saja. Tadi saya terima kasih buat slide-nya. Sangat berisi ya, walau dari 7 slide itu semuanya berisi dan sudut pandangnya membuka sudut pandang baru dari saya. Tapi ada kalimat kunci di sana. Menurut pengalaman Lambe. Menyeragamkan berbagai kepentingan menjadi satu jalur yang sama. Lambe menjual diri di panggung politik dengan background teknik lingkungan Unmul, berbagai banyak kepentingan dan bidang hadir, tapi menyamakan berbagai macam kepentingan menuju satu jalur dan menuju area yang sama itu pengalamannya seperti apa? Ya, kalau saya sharing dengan teman-teman yang maksudnya sudah jadi anggota dewan ataupun yang lebih lagi daripada itu pejabat-pejabat terkait ya Pak ya, yang saya temuin itu gini Pak, ketika kita berbahasa atau memakai baju politik, kita punya power. Kita punya power. Kita setidaknya kita pegang kunci untuk sebuah kebijakan, gitu. Jadi untuk menyamakan, makanya kita harus perlu banyak orang, Pak. Perlu banyak orang dan fungsi dari legislatif itu sendiri kita perlu didengar. Maksudnya kita mendengarkan juga dari orang-orang gitu. Makanya kalau di anggota dewan itu Pak ada namanya aspirasi program dari pribadi anggota dewannya dan juga apa dari legislatifnya gitu. Ada reses ini per berapa bulan sekali saya lupa ininya detailnya. Aspirasi reses itu kan ada program Pak usulan dari masyarakat misalnya. Masyarakat mengusulkan. Sebenarnya kalau saya lihat kebanyakan yang sedikit salah ya kalau menurut saya terkadang usulan A ya udah kita terapkan A aja gitu. Tapi kita tidak mendengarkan dari para ahlinya. Misalnya kita anggota dewan harus dengar juga nih. Misalnya kita undang dulu nih akademisi ataupun yang pihak-pihak terkait ya Pak ya, terutama masalah sampah, misalnya sampah pemukiman, gimana sih caranya gitu. Nah, dari situ bisa kita usulkan ke depannya kayak apa, rekomendasi dari teman-teman teknisi dan juga teman-teman akademisi yang lainnya. Jadi bisa sejalan, Pak. Menurut saya metodenya seperti itu sih. Kalau kita untuk menjalankan pembangunan gitu loh, atau menjalankan supaya tidak terlalu jauh lingkungan hidup itu ditinggalkan. Gitu sih. Kalau menurut saya gitu. Dan yang tahu sih rata-rata seperti itu gitu. Langkahnya kita politik kita pegang punya kebijakan gitu. Dan power sih terutama. Karena sejalan dengan sistem tata negara kita ya, keputusan ada di sana tadi ya, biar balance. Iya.
Oke, Lambe atau Priyandita Arisandi, terima kasih untuk obrolannya dan terima Siap, kasih siap. untuk waktunya ya yang di Siap. jadwal yang cukup sibuk, artinya meluangkan waktu untuk sharing pengalaman. Semoga menjadi Ya, sedekah buat Lambe dan keluarga. Ada pesan buat adik-adik mahasiswa baik di himpunan, Himateli, Unmul, dan mahasiswa yang aktif, ya. baik Eh, yang politik maupun yang teknis aktual di lapangan yang Lambe alami hingga 10 tahun terakhir. Silakan. ya, kalau untuk pesannya buat adik-adik mahasiswa, eh, terkadang gini Pak, mungkin kita ya politik itu menurut saya tanda kutip ya, mungkin terlihat dari covernya saja gitu loh. Tapi politik ketika kita masuk politik benar-benar, kalau menurut saya itu jadi seni, jadi seni. Jadi seni yang bagus kita untuk diri kita maupun untuk orang lain, terutama kita untuk berbuat lah, intinya itu kita niat kita luruskan niat dulu, kita mau berbuat baik sama orang banyak, itu aja yang kita pegang gitu. Kemudian kalau untuk mahasiswa sendiri sih Pak, saya lihat gini, kekurangan dari teman-teman ini kita malas untuk mengupgrade diri kita, untuk mengupgrade diri kita sendiri gitu. Sedangkan fasilitas kita yang saat ini banyak dari webinar maupun dari internet langsung kita membaca gitu. Uh, Apa ya? Kalau saya bilang kita juga harus terbuka, mata kita terbuka tentang politik, terutama mahasiswa ya. Mahasiswa secara tidak langsung sebenarnya kita udah diajarin Pak dari organisasi intern kampus gitu, kita udah diajarin berpolitik lah, tapi dalam skup kecil gitu. Kita memilih ketua himpunan, kita kan tidak bisa asal pilih gitu. Kemudian program-programnya gitu. Cuma terkadang teman-teman jangan apatis lah, maksudnya jangan jangan oh ini politik dengan kepentingan, salah. Tapi ambil ilmu yang bisa diambil, buang yang buruknya lah gitu. Kalau tidak suka dengan politik. Gitu. Misalnya gini Pak, saya gariskan itu masalah komunikasi sih. Saya sering banget ngobrol sama adik-adik tingkat gitu, diskusi. Kita yang kurang dari mahasiswa TL kita, terutama Pak, yang kita berbicara TL kita Pak ya, Iya. masalah komunikasi. Yang saya bilang tadi Pak, yang di awal-awal masalah lobby kita. Kita sebenarnya bisa kok Pak, kayak ITS, ITB gitu. Tapi lobby kita kadang-kadang yang menurut saya kurang gitu, komunikasi kita gitu. Makanya saya pernah mengusulkan teman-teman di himpunan itu, coba deh kita keluar dari ininya, keluar dari pakem lingkungan ya. Coba deh kita belajar tentang public speaking, saya bilang. Public speaking. Oh, itu bagus Pak, kita ngajarkan gimana komunikasi dengan orang gitu. Ya, diajarin juga di manajemen gimana caranya kita mau manajemen ngobrol sama orang, kemudian tata bahasa kita lah gitu sih. Itu sih yang paling pesan saya paling penting. Karena kaitannya teman-teman mahasiswa nanti panjang menurut saya, Bang. Dari interview, kan attitude, terutama kita ngobrol sama orang sangat dinilai itu. Ya itu sih sedikit ininya kalau saya lihat teman-teman himpunan belajar untuk tentang public speaking ataupun komunikasi yang baik. Kemudian ya kita harus juga melek tentang politik lah. Politik itu indah kok Pak, senang kan. Jadi judulnya nanti tuh politik itu indah. Priyandita Arisandi. Oke, juga. iya, Priyandita Arisandi STMM atau Lambe, nama populernya Lambe. Terima kasih untuk waktunya. Salam buat keluarga dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.